berdoa bersama-sama, minta dari Tuhan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, Bapak. Mari kita berdoa minta dari Tuhan. Kita semua. Bapak, kami datang di hadapan-Mu, Bapak. Kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan. Dan kami tahu Engkau selalu memberikan kami yang terbaik dalam hidup kami, Bapak, saat ini, Bapak. Bapak, berbicara kepada kami. Apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami ini. Tuntunlah kami, ajari kami selalu, Bapak. Dan kami serahkan ini semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapak yang di surga. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Mari pertama-tama saya meminta kalian baca di Roma 10. Mulai ayat 1 sampai terakhir. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kalau bisa kita semua baca bersama-sama. Di sini. Di Roma 10 ayat 1. Mulai ayat 1. Di sini nggak ada ya. Mari kita kalau bisa baca ada. Kurang kelihatan ya. Kita baca 1, 2, 3 dari Roma 10 mulai ayat 1 ya. Saudara diselamatkan. Terus 4. Terus
Terus selesai. Kita lihat dari 1 sampai 21. Yang terakhir kita lihat sini. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan membantah. Kita lihat di sini, kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 21. Bagaimana dari ayat 1 sampai ayat 3. Manusia ikut. Ya, kita lihat kalau di ayat 3, Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran. Kita lihat di sini, mengapa Tuhan bicara begini. Kita baca tapi kita tidak pengetahuan. Banyak kita mau dengan diri kita sendiri. Apa yang kita, firman Tuhan ini bicara ini, bicara ini. Kita ikut dengan kemauan kita sendiri. Sehingga binasalah mereka. Kalau kita lihat dari 1 sampai 3 terus selanjutnya. Keempat kita lihat. Kristus ada kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Dan di sini selanjutnya kita kalau lihat baca dari 1 sampai terakhir kita bisa lihat. Kita yaitu percaya kepada Yesus dan kita di sini Bang. Tetapi kebenaran ke-6, tetapi kebenaran karena iman kepada berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapa yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawakan Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah di 8, apa katakan firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulut dan hati kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan kebenaran dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Kita kalau lihat dari Roma 10 ayat 1 sampai terakhir 21. Bagaimana kita sebagai orang Kristen. Firman itu sangat penting. Bagaimana kita sebagai orang Kristen kita tahu. Kita harus jalan yang benar atau tidak. Bagaimana kita, kalau sampai 17 kita iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Mengapa di sini berbicara Yesus Kristus sangat penting bagi hidup kita. Kita sering orang Kristen bilang begini, saya ikut Tuhan. Tapi saya tidak pernah dengar Tuhan Yesus berbicara kepada saya. Padahal firman berkata, Yesus adalah firman yang hidup, yang datang ke dunia. Kalau kita lihat di Wahyu 19 ayat 13. Kita bisa baca Wahyu 19 ayat 13. Kita bisa baca firman apa? Kita bisa baca Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang dicelupkan oleh darah. Yaitu apa?
Nah, kita bisa lihat maju ke depan kalau ayat 12. Kita lihat ayat 12, ini ayat 13, ayat 12 apa? Dia berkata apa? Kita lihat sebab kita lebih mengenal lebih jauh firman. Firman adalah siapa? Tuhan Yesus. Kalau ayat 17 di situ mendengarkan, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Terus kita bicara bagaimana kita mengenal Tuhan. Kita kalau lihat di Yohanes 14 ayat 6. Kita mau cari Tuhan bagaimana? Sebab Tuhan Yesus bilang apa? Yohanes 14 ayat 6. Dia bilang, saya adalah jalan, kebenaran dan hidup. Kita mau cari jalan bagaimana? Kita harus cari jalan, kebenaran dan hidup. Itu Tuhan Yesus bicara. Ya kita sebagai orang Kristen kita harus cari Tuhan Yesus. Bagaimana kita cari Tuhan Yesus? Kita harus tahu firman Tuhan. Apakah kita sebagai orang Kristen, terutama hamba Tuhan, apakah ada masalah, tantangan datang? Masa kita cari, kita pengetahuan sendiri, tapi kita tahu firman Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Sehingga firman Tuhan sangat dekat di mulut dan hati. Mulut mengaku kami diselamatkan. Hati kita yang benar. Kita dibenarkan. Ya. Begini, sebagaimana saya mengalami, jadi saya bisa bicara. Pertama-tama waktu Tuhan Yesus pulihkan kita, bukan pulihkan kita punya kelakuan, tapi pulihkan kita punya apa? Jiwa. Yaitu pikiran kita harus bertolak dari biasa pikiran kita yang biasa kita harus tolak kepada Kristus. Maaf firman Tuhan dibilang apa? Kita kalau baca di Ibrani 12, Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan, kalian bisa munculkan firman Tuhan? Ibrani 12 ayat 4, Ibrani 4 ayat 12. Ibrani. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih dari tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dalam pikiran kita. Dia bisa membedakan pikiran dan hati kita. Tapi firman Allah kita yang kuat, berkuasa. Sebagai orang percaya kita harus tahu firman Allah. Jadi kalau orang Kristen tidak baca firman Allah, percuma hidup kita perlu firman Tuhan dalam kehidupan kita, apalagi dalam saat ini. Mengapa? Kita kalau lihat firman Tuhan itu banyak menjamin. Mengapa kita bisa bicara begitu? Kita kalau lihat di Efesus 1 ayat 13, firman waktu kita percaya kepada Yesus, langsung Tuhan karuniakan kita percaya, karuniakan kita untuk apa? Roh Kudus sebagai jaminan hidup. Sehingga dalam masalah tantangan Roh Kudus akan berbicara apa yang kamu harus lakukan. Dan Roh Kudus itu roh sendiri, itu firman. Apakah kita orang percaya kalau ada masalah tantangan kita lari kepada manusia dunia? Kita lari kepada Tuhan yang bisa menyelamatkan, yaitu firman. Mengapa saya bisa bicara? Sering saya bicara. Kita ikut Yesus, kita harus ikut Yesus. Dia ada jalan, kita tahu jalan mana. Tuhan mau kita jalan mana. Kebenaran dan hidup. Saya kasih contoh. Orang baik tidak tentu benar. Tapi orang benar pasti baik. Barangkali saya punya saudara itu kaya, ada uang. Di pejabat. Dia kaya. Dia sering kasih saya begini-begini. Wah, orangnya baik. Tapi apakah dia jalan yang benar? Dia bisa kaya ada uang, barangkali hasil korupsi. Saya kalau dia bantu segala macam. Tapi uangnya dari mana? Hasil korupsi. Apakah benar atau salah? Saya mau tanya, benar atau? Dia baik, tapi benar atau tidak? Kita harus sudah benar dan baik. Orang baik tidak tentu benar, tapi orang benar pasti baik. Sebab Tuhan Yesus, dia ada jalan, kebenaran dan hidup. Firman Tuhan dari belakang saya belajar tentang firman Tuhan. Begitu banyak Tuhan bukakan singkap. Saya kasih contoh barusan. Anak saya panggil, Mama pergi di
Jakarta dulu. Mengapa? Saya punya anak mau wisuda di Belanda. Mama pergi jaga rumah. Ya sudah. Pergi 1 bulan. Ya sudah mama pergi jaga rumah. Jadi saya pergi jaga dia punya anak kan ada 1. Ya juga nggak ada apa-apa sebab ada pembantu. Cuma mama lihat dia saja. Saya pergi sampai sana. Terus saya punya anak yang perempuan. Mama, saya mau pergi di Malaysia. Kalau mama ikut berapa hari saya mau pergi dokter. Mama kali pergi dokter, mama pergi periksa. Oh iya, saya bilang aduh bersyukur saya barangkali saya punya sakit-sakit ada segala macam. Terus utama perut saya sering sakit. Aduh bersyukur saya mau pergi. Sudah cuma berapa hari saya pergi. Terus saya punya anak, mama ingat bawa paspor. Dari Indonesia, dari Ambon waktu itu. Bawa paspor. Itu saya sudah taruh paspor di kayak saya punya lemari pas di muka. Anak saya sudah bilang, terus habis saya tunggu di anak saya dari mama, semua paspor sudah siap, sudah. Sampai waktu dia ke Jakarta. Dia mau ke Jakarta, dia bilang, mama, siap semua, siap. Dia punya anak yang di Jakarta. Mama, mama saya minta maaf pun paspor akan lihat nama ada benar atau tidak. Memang saya punya paspor namanya di paspor dengan kartu penduduk lain, cuma bedanya N sama M. Oh salah Jos. Oh ya sudah, kirim paspor. Pas saya punya paspor, saya ada biasa foto di WhatsApp. Jadi saya cuma kirim foto. Ya itu memang betul-betul saya ketolong. Terus habis itu dia bilang, sampai mau pergi anak saya yang perempuan. Mama paspor sudah siap, sudah. Padahal paspornya ada di Ambon. Saya setiap hari saya dulu menyimpan koper. Tak saya periksa, tapi saya tidak pernah ingatkan paspor itu. Dan anak saya bilang, mama pergi sudah, mama kan pergi mas sudah tua. Nanti saya beli bisnis, wah enak bisnis kelas begini makan. Saya juga barangkali saya ada sakit-sakit saya bisa periksa. Sampai dia ke Jakarta, mama sama-sama tidur nih saya di hotel kan dekat airport. Nanti kita sama-sama ke air. Pagi hari dia bilang, mama siap paspor. Saya buka paspor nggak ada. Terus cucu saya bilang, mak saya mau tanya mak. Waktu Jos tanya mak itu, paspor Malia di mana? Paspor atau di mana? Oh iya baru saya ingat. Oh saya nggak lihat di paspor, ternyata saya lihat di saya punya WhatsApp. Langsung saya ingat, saya telepon ke Ambon. Saya bilang mereka periksa saya. Anak saya yang tuh punya anak. Mak di mana? Saya bilang buka lemari. Pas buka lemari, di muka lemari itu kunci pas di muka lemari. Mak paspor di Ambon. Terus saya, mau bagaimana kita mau berangkat? Ya sudah nggak usah batal. Saya heran, selama itu saya tiap hari saya menyimpan, tapi saya tidak pernah periksa saya punya paspor. Itu betul-betul saya rasa terpukul. Anak saya sudah beli saya tiket bisnis lagi, mau ini lagi sudah enak saya sudah pikir, aduh saya naik bisnis saya naik inilah segala macam. Saya pergi beli pulang pergi. Ternyata saya tertekan. Memang anak saya nggak marah, mama lain kali lebih perhatikan. Ya sudah saya pulang, anak saya berangkat. Itu saya sebagai penyesalan tertekan apa jiwa saya. Sampai waktu itu saya tertekan, saya baca firman Tuhan. Mengapa Daud kalau kita lihat Alkitab, Daud, apakah jiwa saya tertekan? Jiwa itu sangat penting dan kita lihat Tuhan pertama-tama pulihkan jiwa kita. Hati kita, bukan dengan kelakuan. Waktu kita terima Yesus, aduh jiwa kita rasa kita roh kita, aduh enak ikut Tuhan. Sampai saya sering bicara di Wahyu kitab Efesus mengapa? Pertama-tama Tuhan izinkan kita. Pertama-tama Tuhan minta kita bersekutu dengan Tuhan. Dia mau bersekutu dengan dia mau setiap hari bersekutu dengan dia akan firman Tuhan. Mengapa saya bisa bilang firman? Waktu Tuhan bilang, kamu tahu ikut Tuhan. Kamu harus lakukan 3 hal. Mengapa? Doa, firman, pujian penyembah. Mengapa? Tuhan kasih contohnya. Dia bilang doa seperti kita punya doa. Seperti minuman. Dan firman sebagai makanan kita. Dan pujian penyembahan sebagai vitamin makanan yang bergizi.
Hidup kita secara jasmani harus kita adakan itu. Dan secara rohani harus. Mengapa secara jasmani? Setiap hari kita harus makan, kita harus minum. Kita mesti firman tambahnya makanan yang gizi. Kita harus. Mengapa? Supaya kita punya tubuh ini kuat. Imun kita kuat sehingga penyakit datang tidak akan gampang kena. Secara rohani kita harus doa. Tuhan Yesus berbicara di Lukas 18 ayat 1. Jangan jenuh-jenuh berdoa. Itu Tuhan Yesus berkata. Dan firman Tuhan sebagai makanan kita. Apakah kalian hidup, kalian perlu makan atau tidak? Kalau kalian tidak makan, tubuh nggak kuat. Dan kita kalau secara jasmani, kita makan setiap hari berapa kali? 3 kali. Masa kita firman Tuhan kita tidak baca 1 kali juga nggak bisa? Jadi sebagai orang Kristen sangat-sangat saya anjurkan. Sangat, bukan sangat, harus. Kita bisa tahu firman Tuhan dari mana? Dari pembacaan kita. Kita bisa dengar Tuhan berbicara apa. Mengapa? Firman Tuhan adalah juga Roh Kudus. Waktu Tuhan pergi, Tuhan kirimkan Roh Kudus sebagai jaminan untuk kita orang percaya. Jadi kalau kita masalah, firman ingatkan kita. Jadi kita mengalami sebagai orang Kristen. Pertama-tama itu firman sangat penting. Kita harus baca. Makanan kita harus makan. Kita sebagai manusia hidup harus makan. Mengapa saya bisa bilang begitu? Baru-baru saya mengalami, saya tertekan. Saya renungkan. Dengan sendiri saya nangis. Ya anak saya nggak pernah. Tapi penyesalan itu ada. Mengapa gampang-gampang? Mengapa mereka sudah suruh lihat. Tapi saya nggak pernah lihat. Saya tahu saya sudah ada di koper. Ternyata. Padahal setiap hari saya buka koper. Setiap hari saya buka tas. Tapi saya nggak pernah ingat. Tertekan jiwa saya. Tertekan kakak saya duduk. Saya nangis. Sampai 3 hari berturut-turut saya nangis. Saya bilang, Tuhan, mengapa saya bisa begini? Nah, terus Tuhan kasih firman. Itu yang kamu jangan menyesal lagi. Sebab dia sudah mati di kayu salib. Kita punya dosa-dosa, kita punya apa? Dia sudah angkat. Mengapa kita hidup di dunia ini? Mengapa kita perlukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bukan datang di dunia korbankan diri enak untuk kita saja gampang-gampang. Tidak. Dia korbankan diri dia untuk kita yang berdosa. Supaya dosa-dosa kita bisa dihapus. Dia akan angkat. Sebab saya bilang pertama-tama Tuhan bukan pulihkan kita kelakuan. Tapi jiwa kita, pikiran kita harus kita pulih. Hati kita. Dia akan roh. Dengan jiwa, pikiran, hati. Kalau kita tidak baca firman, mana kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebab kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab dia sendiri, dia ada jalan kebenaran dan hidup. Siapa datang kepada Bapa harus melalui jalan dia. Kebenaran, apa yang dia bicara dalam firman. Dan hidup, sebab kita beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan gampang-gampang untuk kita. Enaknya, saya sudah pergi kirinya. Enggak. Kamu bisa lakukan semua. Tapi kamu tidak bersekutu dengan dia. Tidak ada guna. Yang jelas dan firman Tuhan tadi di Roma 10. Firman itu sudah dekat di mulutnya hati kita. Tuhan merubahkan hati kita. Kalau saya lihat begitu, saya mengapa lihat Daud. Daud, ya kita lihat seorang raja. Banyak dia berbuat dosa. Tetapi firman Tuhan berkata. Daud itu sangat berkenan kepada Tuhan. Apa yang sangat berkenan kepada Tuhan? Pada Daud berbuat dosa. Tapi dia punya hati. Coba lihat dia sering bilang. Tuhan periksakan hatiku, pikiranku, apa benar di hadapan-Mu. Dan dia tiap hari bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita lihat perjanjian lama banyak bicara mengenai orang hidup mereka, kita bisa lihat. Daud satu raja, dia bangun pujian penyembahan setiap hari. Di dalam dia punya kerajaan. Kalau kalian baca ditawari banyak. Dia penari itu begitu banyak, ratus orang. Pujian penyembahan dia tidak pernah tinggalkan. Jadi kita sebagai orang, kita banyak ke gereja. Tapi kalau kita tidak baca firman, percuma. Bagi saya percuma, sangat percuma. Sebab firman ada Tuhan Yesus sendiri. Dia sudah naik ke atas, tapi dia turun ke atas. Kalau kita mau lihat mengapa firman sangat penting. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 15.
2 Timotius 3 ayat 15. Mulai dari 15. Nah, kita lihat di sini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmah kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Kalau dari kecil, apalagi orang Kristen dari kecil dong sudah kenal firman Tuhan. Sering saya bicara untuk ya ibu yang sudah tua-tua. Pernah saya bicara, ada ibu saya. Ibu paling suka maki-maki. Dia bilang, Ibu Liti tahu. Ibu Liti baru Kristen. Saya bilang, mengapa? Saya sudah dari kecil potong pusat dengan Kristen, orang Kristen. Sudah kenal Tuhan dari kecil, potong pusat dengan Kristen. Tapi ibu kok mengapa suka maki-maki? Sering orang Kristen, kamu jangan bicara begini. Oh, tabiat saya sudah begitu. Memang kita suka maki-maki, marah orang. Saya bilang nggak bisa. Kita sekali mengapa? Kita harus latihan untuk kita punya kata-kata. Mengapa saya bilang mulut sangat penting. Kita lihat keadaan sekarang. Seperti baru-baru DPR. Itu dengan mulut Saroni gak apa bicara apa. Mereka dengan mulut perkataan dia. Jadi mulut kita hati-hati. Tidak usah banyak sekarang. Kejadian sekarang macam Cina dan Jepang. Kan lagi memanas mengapa? Dengan perkataan Perdana Menteri Perempuan. Dia bilang Cina. Taiwan. Kan Cina dengan Taiwan. Mereka sama-sama. Ada masih. Taiwan itu. Kalau Taiwan tidak aman. Kita juga tidak aman. Presiden Xi Jinping marah. Kamu ikut campur untuk apa? Jepang loh. Perempuan yang bicara. Jadi perempuan itu bicara sangat ketat. Jadi mereka ada crash kan. Saya bilang Taiwan juga kita. Kalau ke Taiwan tidak aman, kita juga tidak aman. Itu masalah apa dengan Taiwan dengan segala macam. Presiden Xi Jinping. Jadi perkataan kita sangat penting mulut kita. Kita belajar. Memang tidak gampang tapi kita harus melatih. Saya juga sekarang juga saya tahu. Kayak kita tidak sadar mulut kita sering marah orang. Tidak sadar kita marah orang. Mereka sudah sakit hati. Sakit hati bukan 1 hari 2 hari. Tidak akan terbekas dari hatinya. Jadi kita harus. Dan firman Tuhan. Mulut dan hati. Jadi kita pertama-tama kita ikut Tuhan. Kita harus hati kita. Firman Tuhan begitu banyak berbicara. Jadi kita sebagai orang Kristen sangat penting. Mengapa? Sebab saya sendiri saya mengalami, saya berasa betul. Kalau kita hidup, jiwa kita tertekan. Kita tidak bisa hidup tenang. Sebentar takut ini, sebentar ini, sebentar. Jadi firman Tuhan. Tuhan Yesus, saya bilang, saya sering Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk perbaikan kita, kehidupan kita yang tidak benar. Sampai dia mau mati di salib. Supaya dosa-dosa kita diampuni. Dia membawa dosa-dosa kita, kutuk-kutuk dia membawa. Supaya kita bebas. Sehingga dalam Yesus kita harus kebebasan. Jadi saya dari belakang saya renungkan. Betul kalau jiwa saya tertekan sangat susah. Mengapa jiwa tertekan sering? Orang bilang dia sakit jiwa. Tidak benar. Khawatir, takut ini segala macam. Jiwa. Saya firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara. Mulut, lidah dikuasai. Hidup dan mati dikuasai lidah. Sangat penting kita belajar. Dari sekarang kita belajar. Kita jangan bilang kita ikut ke gereja. Aduh rajin ke gereja. Tapi kalau kita jiwa kita tidak dipulihkan hati kita. Percuma. Sampai saya mengalami. Baru-baru ini sampai. Saya waktu di Tuhan Yesus bilang. Kamu tahu saya sudah mati untuk kamu. Nah, supaya tenang. Jadi kita ada masalah tantangan. Kita jangan lari kepada orang. Lari kepada firman Tuhan. Dan kita kalau setiap hari baca firman Tuhan akan mengingatkan kita. Jangan takut saya menyertai. Kita lihat kota Roma terakhir. Dia setiap hari dia buka tangan menantikan kita. Dan saya bisa tahu begitu. Barusan waktu tahun 25. Barusan tahun lalu. Tuhan bisa. Kamu renungkan selama kamu ikut saya 40 tahun. Bagaimana kehidupan kamu. Ingatkan itu. Bagaimana kehidupan kamu. Bagaimana saya tolong kamu. Saya renungkan. Selama kita itu Tuhan perjalanan kita.
Dan saya dulu pikir, saya waktu itu saya sakit. Saya sakit sudah 40 tahun. Bagi saya, tapi saya renungkan dari belakang. Saya waktu saya sakit, yang dokter bilang dia ini nggak bisa hidup 6 bulan. Dia cuma hidup 6 bulan. Tapi saya dulu sendiri heran, mengapa selama waktu dia bilang hidup kamu cuma tinggal 6 bulan. Saya tidak pernah pikirkan saya mati. Tadi saya tidak pernah akan pikir itu. Tapi saya heran, waktu saya sakit, sebab saya sakit saya sangat menderita. Saya cuma bilang, Tuhan, saya cuma mohon satu permintaan kepada Engkau. Saya sakit ini saya nggak tahan Tuhan. Tapi saya minta dari Engkau satu hal. Jangan sampai keturunan saya kena sakit ini. Sebab saya rasa sangat menderita. Saya tidak mampu Tuhan. Tapi maka itu saya minta. Bukan saya minta supaya saya sembuh gak. Tapi jangan keturunan saya akan kena. Saya dulu renungkan. Heran. Saya kok nggak bisa minta Tuhan sembuh. Enggak. Dan di situ saya belajar. Mengapa? Kita sebagai orang Kristen. Kita sering dengar. Kita tidak pernah baca. Itu yang orang Muslim. Profesor Suboyo dia cuma bilang. Orang Muslim. Ibu tahu ibu sakit tidak ada obat. Dia langsung tidak ada obat yang menyembuh. Ibu mau tanya apa? Saya bilang, dok saya mau tanya. Kalau sakit ini kan saya tahu berambu ronto. Ibu jangan tanya ibu punya rambu ronto. Ibu tahu sakit saja nggak ada obat. Ibu tanya ibu tahu rambu ronto. Saya diam. Saya nggak bicara apa. Terus saya cuma dia bilang, ibu tahu. Saya bilang, mengapa dok? Hati yang gembira adalah obat bu. Ya saya cuma anggu-anggu. Saya nggak tahu firman Tuhan itu ada. Saya nggak tahu. Dan ibu semangat hidup yang kuat. Itu akan membantu ibu. Saya sebagai orang Kristen. Saya tidak tahu firman Tuhan itu ada. Dan firman Tuhan itu sering orang bicara. Di Amsal 22 ayat 7. Hati yang gembira adalah obat. Saya nggak tahu. Orang yang dari seberang mereka berbicara. Ibu tahu hati yang gembira adalah obat bu. Dan di situ saya belajar. Selama hidup. Kita nggak bisa Tuhan sembuhkan langsung. Sampai 1 tahun lebih. Saya mengalami 1 tahun lebih. Bahwa terakhir dokter kandungan. Lukito Husodo. Itu dia dulu dokter. Ibu Tin Soeharto punya dokter pribadi. Sampai 1 tahun lebih dia pegang saya punya tangan. Ibu Hengki. Tidak ada orang seperti Ibu Hengki. Saya bilang mengapa dok? Sembuh. Luar biasa. Orang Chinese. Dia nggak ada agama, ateis saya nggak tahu. Tidak ada orang seperti itu bisa sembuh. Pegang saya punya tangan 1 tahun lebih. Tapi selama saya jalani saya sakit, orang lain begini, Tuhan sembuhkan saya, sudah rasa enak nggak periksa. Selama saya sakit, saya waktu itu pertama saya di Jakarta tinggal 3 bulan. Waktu itu Pak Ek ada usaha, jadi Pak Ek dia juga nggak pergi lihat saya. Dan pernah Pak Ek waktu ke dokter, saya sakit banyak. Dokter kan bilang, Ibu, Nyonya Hengki. Nyonya punya Hengki harus datang untuk tanda tangan. Saya mau pakai radiasi sekarang. Kalau ibu punya suami tidak datang, saya mewakili ibu tanda tangan. Harus lakukan. Waktu Pak Ek datang. Kan saya pergi dengan saya punya ponaan, punya Pak Soni, punya kakak, punya istri. Pergi. Dia bawa Pak Ek. Pagi-pagi Pak Ek dari Jakarta datang pagi langsung pagi saya baru. Dia bawa Pak Ek. Dok, ini pasien punya suami. Dok, dia tanya. Dia marah. Dokter itu memang ya suka marah lah, saya nggak tahu. Dia bicara untuk Pak Ek. Dia kan bilang, Pak, dok ini pasien punya suami. Dia bilang, keluar, saya tidak perlu kamu. Dokter yang bilang, apa yang saya sampaikan untuk kamu, kamu berbicara kepada dia. Saya tidak perlu dia. Dokter yang bilang, nggak tanya begini, suruh keluar. Bukan bicara kecil, bicara besar-besar lagi. Kan mau tanda tangan. Sampai saya lihat sampai waktu saya sakit. Jarang Pak Ek ketemu dia, padahal saya sering periksa. Jarang ketemu dia. Sampai saya periksa dia enggak, Pak Ek enggak periksa. Dan satu-satu dokter saya lihat waktu saya sakit. Begitu dia perhatikan. Setiap waktu, saya waktu itu 1 tahun, selama 1 tahun, saya masih bolak-balik Jakarta setiap bulan untuk periksa.
Dan saya di situ, saya lihat dokter itu. Setiap waktunya saya periksa, dokter sudah telepon. Ibu, mengapa dok? Ibu sudah tahu waktunya harus periksa. Saya pergi setiap bulan. Setiap bulan dokter kandungan, dokter sinar. Dokter kandungan, periksa kandungan, tapi dokter sinar. Saya harus setiap satu kali periksa. Periksa darah, lengkap. Paru-paru, harus periksa. Semua. Saya bilang, dok, mengapa sampai paru-paru foto terus setiap bulan? Kan nggak bagus. Ibu harus setiap bulan. Dan saya heran, dokter itu punya keras. Tapi setiap bulan dia mesti telepon saya. Terus habis itu kalau saya datang di pasien, orangnya banyak. Dia punya suster sudah lihat saya. Langsung manggil. Ibu, mari. Langsung saya masuk. Masih orang banyak-banyak saya masuk. Dan di situ saya lihat dari belakang saya waktu sudah sembuh. Saya tanya, dok, berapa dok? Saya kan periksa dokter juga mahal. Ibu nggak usah bayar. Saya nggak pernah dari belakang saya nggak pernah bayar. Dan saya juga dulu renungkan saya. Selama saya sakit, mengapa saya enggak? Tuhan sembuhkan saya enggak. Saya sampai sekarang saya sudah. Mengapa Tuhan? Saya enggak pernah minta sembuhkan. Tapi saya minta anak keturunan saya jangan sampai kena saya. Saya dulu renung, saya pikir-pikir lucu juga. Dan kedua, saya waktu sakit, saya enggak minta apa, cuma saya minta Tuhan. Tuhan, saya minta belas kasihan. Waktu itu saya sangat muda, baru 33 tahun. Waktu itu belum ada kemo. Kemo dari belakang. Setengah mati. Habis itu saya bilang begini. Tuhan, saya minta belas kasihanmu. Jangan saya mati. Saya cuma bilang, jangan saya mati. Mengapa? Mengapa ibu? Kalau saya mati, saya punya anak baru 3 tahun lebih. Anak yang kecil baru 3 tahun lebih. Kalau saya mati, saya punya anak siapa yang lihat? Saya bilang kepada Tuhan, saya punya anak siapa yang lihat? Dengan pikiran saya kalau saya mati pasti suami saya nikah. Ibu Liti, mengapa Ibu Liti? Pasti nikah. Pak Ek masih muda, saya masih muda. Baru Pak Ek usaha itu lagi naik daun lagi. Masa ada uang ada itu, masa nggak nikah? Apalagi ada masih muda. Pasti nikah. Saya bilang Tuhan, saya minta balas. Kalau saya mati suami saya pasti nikah. Pasti. Saya nggak bilang kata nanti. Pasti. Ibu Liti pasti. Mengapa? Ada muda, usaha, bagus, kaya. Mengapa nggak nikah? Tuhan kalau nikah, apakah mereka bisa lihat saya punya anak? Itu saya permohon. Apalagi pikiran saya dengan mama tiri itu jadi. Pikiran itu muncul. Saya cuma mohon belas kasih. Di situ. Tapi saya dari belakang saya, mengapa orang lain sakit minta sembuh? Saya nggak pernah minta sembuh. Saya nggak pernah bilang. Memang saya juga ikut Kristen nggak benar-benar. Jadi saya nggak pernah. Oh tolong doakan saya. Saya nggak pernah suruh orang doa. Saya sendiri. Hidup saya masih berantakan nggak benar. Dan di situ saya lihat hidup saya itu. Saya dulu itu satu orang itu paling suka ke dukun. Itu saya paling suka. Apalagi, oh dukun ini bagus dukun ini. Saya pergi cari sampai di Jawa. Saya sudah Kristen. Wah dukun ini terkenal, dukun ini. Saya pergi orang dan saya di situ saya mengapa bangga. Orang lain dukun yang orang banyak-banyak nggak bisa ketemu, tapi saya ke sana mereka bisa panggil saya pertama. Wah luar biasa Tuhan mengasihi. Padahal itu nggak boleh. Sebab saya tidak baca Alkitab, saya tidak tahu pada Alkitab tidak boleh cari dukun. Alkitab ada perjanjian lama, tapi saya tidak pernah baca, saya tidak pernah tahu. Jadi seenaknya saya. Padahal saya sudah sakit, saya seenaknya saya. Mengapa saya bisa bicara? Jadi itu firman itu sangat penting. Maka itu kalau kita tidak tahu firman, celakalah kita. Hidup masih berantakan, tapi saya tahu Tuhan itu mengasihi kita. Masih kita berantakan, Tuhan sangat mengasihi. Bagaimana kita dipulihkan? Kita harus ikut. Mengapa saya bisa cerita begitu? Sebab saya mengalami. Hidup saya bukan, saya sudah baiklah Tuhan sembuhkan. Saya tidak. Masih berantakan saya hidupnya. Tapi Tuhan sembuh. Saya berikan hati. Tuhan tidak cari kita ke hati kita, pikiran kita. Kita ikut Tuhan, pikiran kita harus rubah. Hati kita harus rubah. Mengapa saya dari belakang? Saya bilang Tuhan, mengapa? Ternyata Tuhan itu kita percaya kepada dia bukan fisik, roh. Jadi saya bilang Tuhan, jadi begini kalau kita ikut Tuhan itu roh. Roh Tuhan. Jadi kita harus menghasilkan buah-buah roh yang Tuhan kehendaki.
Dan saya percaya kalau kita ikut Tuhan, sungguh-sungguh kita punya roh harus diperbaiki dan buah-buah roh akan muncul. Bukan kedagingan. Apalagi sekarang, dunia sekarang kedagingan lebih banyak. Kita mau ikut apa? Ikut Tuhan kan mau ikut roh dunia atau roh Tuhan? Itu saja. Cuma dua itu saja. Jadi kalau kita ikut Tuhan, roh Tuhan akan bekerja, kita pasti robah. Orang bilang susah, tapi bagi manusia tidak. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Firman Tuhan, bagi manusia tidak, tetapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil di kolong langit. Mengapa saya bisa bilang begini? Sebab saya mengalami sendiri. Jadi kita sebagai umat Tuhan, marilah. Kita harus, sehingga saya sering, kalau saya sering baca, paling senang itu, saya paling suka baca di Efesus. Kita Wahyu di Efesus jemaat. Permulaan pertama jemaat Efesus mengenai persekutuan. Kamu meninggalkan mula-mula. Kita bisa kerjakan untuk Tuhan semua. Tapi kalau kita tidak bersekutu dengan percuma hidup kita. Mengapa Tuhan harus bersekutu dengan firman Tuhan, makanan kita? Kita perlu makan. Kita hidup perlu makan. Kalau firman kita, pasti Tuhan bilang nggak boleh jalan itu, kita jangan jalan itu. Jadi saya cuma bilang kita perlu bersekutu dengan Tuhan, sangat penting. Setiap hari mereka bilang, Ibu, bagaimana? Kalian mau bersekutu dengan Tuhan dan betul, lakukan 3 hal. Disiplin, konsisten, dan tekun. Pasti bisa. Mengapa saya bilang bisa? Saya lihat contoh, ada satu contoh yang itu paling gampang. Itu sering saya berbicara. Dulu di Cina. Ada satu panglima. Wih, jago kok dia panah itu pokok tembus sampai di tengah. Wih, semua orang tepuk tangan. Wah, luar biasa ya. Tapi waktu orang semua tepuk tangan, orang yang tua-tua sudah jalan bungku-bungku dia. Gampang. Mengapa gampang? Mereka lihat, mengapa gampang? Lakukan 3 hal. Mengapa? Dia punya tempayang yang besar, tapi di mulut itu ada lubang kecil. Nah dia taruh uang dulu gobang kan di tengah-tengah itu ada lubang kecil. Dia akan jual minyak. Dia angkat dia punya minyak, dia tuang pelan-pelan dari botol itu. Tidak ada satu tetes pun jatuh di pinggir. Wah, mereka tepuk tangan. Dia bilang gampang. Mengapa gampang? Disiplin. Konsisten. Dan tekun. Kalau kita sesuatu barang yang kita lakukan, disiplin kita harus dan setiap hari kita lakukan tekun, pasti berhasil. Hidup kita juga, sebagaimana kita mau baca Alkitab, kita konsisten. Disiplin. Mengapa? Firman Tuhan, dia bicara. Tuhan Yesus bilang, waktunya tiba. Tidak usah orang berbicara, tapi dia akan berbicara, itu Roh Kudus berbicara kepada kita. Yaitu firman yang berkata. Kita lakukan. Jadi kita gak usah pernah, ini begini, ini. Gak usah, Tuhan akan bukakan semua. Jadi sebagai orang Kristen, saya tekan. Firman Tuhan baca, harus baca. Doa. Saya tahu orang Kristen doa itu biasa. Tapi firman itu. Banyak orang, itu saya pernah tahu ada satu ibu. Dia tinggal dengan saya, waktu itu pergi jalan-jalan dengan saya, dengan anak-anak saya. Mama Liti, mengapa? Itu ibu itu, wah pagi-pagi jam 5 dia sudah bangun, dia berdoa, dia pujian. Diam-diam saya bilang, pujian penyembahan, dia sudah tidur. Habis itu nanti dia bangun lagi. Saya tanya, ibu Liti, saya dulu berdoa, ngantuk, tak tidur, bangun lagi, amin lagi sudah. Kita belajar konsisten. Disiplin, kita harus disiplin. Kita tidak bisa main-main. Firman Tuhan kita tidak bisa main-main. Kita harus, apalagi sekarang ada zaman. Kalau kita baca di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat, kalian bisa baca. Mengapa akan terjadi? Kamu sudah tahu firman Tuhan dari kecil. Firman Tuhan ajarkan kita hikmahnya. Apa? Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus harus melakukan perbuatan baik. Seperti Yeremia 23 ayat 29 dia bilang begini. Firman Tuhan di Yeremia 23 ayat 29 bilang apa?
Firmanlah ada api yang menghanguskan dan palu untuk menghancurkan. Firman Tuhan. Kita kalau lihat di Yeremia dipakai Tuhan luar biasa. Tapi pengalaman dia, siksaan dia luar biasa. Umat Israel begini. Sehingga dia bilang, firman. Banyak orang bicara, oh kamu mimpi ini, kamu ini. Itu reka-reka. Jangan dengarkan nabi-nabi. Perkataan firman yang benar. Firman adalah palu yang menghancurkan, api yang menghanguskan. Sehingga kalau kita lihat firman Tuhan, banyak dia bicara mengenai api. Mengapa? Kalau kita lihat juga di jemaat Efesus, Laodikia dia bicara. Kalau Efesus mulai pertama Laodikia, suam-suamku. Orang Kristen sudah ikut Kristen, tapi sudah kaya sudah mulai suam-suamku. Wah ini begini. Oh ini saya ini segala macam. Sehingga Tuhan Yesus bilang apa? Harus kita dimurnikan seperti emas. Saya lihat emas dimurnikan. Bukan emas langsung dimurnikan, langsung 24 karat. Emas dimurnikan 14 karat, 16 karat, 18 karat, 20 karat, 22 sampai 24. Mengapa? Sedikit diperbarui, kita diperbarui setiap hari. Bukan langsung serentak kita jadi baik, enggak. Diperbarui. Firman Tuhan berkata di Lukas 9 ayat 23. Kalau mau ikut aku harus pikul salib setiap hari. Mengapa harus pikul salib? Keinginan kita yang suka-suka kita harus dilepaskan sedikit demi sedikit. Harus dilepaskan. Setiap hari harus pikul salib. Yang kesukaan kita harus lepaskan. Kita tidak bisa lepaskan satu kali. Pelan demi harus. Siapa yang mau ikut Yesus? Yesus yang harus pikul salib setiap hari. Bukan ini hari satu sudah stop. Setiap hari. Hidup kita diperbarui setiap hari. Harus pikul salib. Mengapa? Dengan ada masalah tantangan dalam hidup kita. Kita boleh lihat kemurnian kita. Iman kita bekerja apa enggak. Kalau kita hidup senang-senang. Ya kita enggak bisa berharap. Tidak usah banyak. Orang kaya punya anak sebab hidup senang. Banyak rusak. Orang yang susah banyak berhasil. Mereka dari kecil mereka bagaimana? Harus hidup bagaimana. Dan saya di sini saya sering lihat orang cacat. Ada satu orang cacat. Orang Amerika, saya itu luar. Dia kecelakaan, sehingga dia punya muka lari ke sini, dia punya ini kan. Tapi dia tiap hari dia latihan. Dengan latihan, bukan latihan itu kan, pengorbanan, sakit, menangis segala macam, tapi berhasil. Dan dia sekarang jadi seorang perempuan yang cantik secara fisik, dia berhasil kerjanya berhasil. Latihan. Jadi kita sesuatu yang kita harus lakukan, kita bisa instan nggak bisa, harus latihan. Dan melalui latihan Tuhan sudah bukakan jalan. Firman. Sebab kita mau cari Yesus kita. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita bisa ke gereja. Orang semua bisa ke gereja. Gampang. Tapi kita kalau nggak tahu jangan. Percuma kalian bisa datang gereja tiap hari rajin. Tapi tidak persekutuan dengan Tuhan. Sebab persekutuan itu akan membentuk kita. Sebab firman Tuhan bilang. Dalam firman Tuhan bilang. Iman timbul dari firman iman, yaitu Yesus Kristus. Firman iman. Bukan firman kita dengan iman. Apakah iman itu kita percaya? Kita nggak belum lihat, tapi kita mengapa percaya kepada Yesus? Saya mau tanya orang Kristen, apakah kalian sudah Yesus? Belum. Tapi mengapa kita percaya? Sebab firman Tuhan berkata, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Apa kamu ikut dia? Kamu harus tahu jalannya. Bagaimana kamu tahu jalan? Baca firman. Yang kita cuma datang gereja dengar-dengar. Baca firman. Harus disiplin. Setiap hari. Orang, aduh ibu saya nggak ada waktu. Orang bilang tidak ada waktu. Tapi dulu cerita orang jam-jam nggak ngantuk. Dia ini. Oh iya apa. Firman Tuhan 5 menit masa kalian nggak bisa. Mengapa? Dengan orang punya masalah. Seperti kanker. Apalagi dia mengapain? Mengapa terus? Mengapa kita dengan firman Tuhan kita nggak bisa 5 menit saja. Kalian kalau baca firman, barangkali kamu ke 5 menit, lama-lama 10 menit, lama-lama ketagihan. Firman Tuhan di Tawari 15 dia bilang, firman Tuhan makanan seperti makanan kita makan dengan senang. Firman Tuhan kita masih baca dengan penuh pengertian.
Sebab firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Di Ibrani 4:12. Firman Tuhan hidup dan berkuasa. Dia bisa memisahkan jiwa. Sehingga firman Tuhan kalau kalian baca, sering baca. Tuhan Yesus supaya jiwa, roh, tubuh kamu menjadi sempurna sampai kedatangan Dia. Tuhan mau roh kita, jiwa kita sempurna. Sebab saya tahu jiwa itu sangat penting. Dan saya sering bilang, Tuhan pertama rubah kita punya jiwa. Hati kita, pikiran kita. Tuhan mau. Yang contoh sepele saja. Saya sering bilang begini. Kesalahan orang itu gampang orang cari. Ada tamu datang. Saya lihat. Tamu datang di meja. Meja kecil. Orang duduk terus biasa mereka taruh teh, taruh permen segala macam. Kue. Terus ada pembantu datang. Dia bawa teh. Dia taruh. Tapi dia tidak taruh di depan, dia taruh agak miring. Ya sudah dia pergi. Terus ada satu orang datang. Dia barangkali baju agak panjang, tersenggol. Langsung tehnya jatuh. Sekarang saya mau tanya, mereka marah siapa? Mereka marah siapa? Orang yang tersenggol apa yang pembantu taruh barang? Saya mau tanya. Pasti orang, kamu itu nggak hati-hati berjalan itu lihat. Mengapa nggak itu kamu sampai jatuh? Ternyata kita kalau duduk renungkan. Sebab tadi yang pembantu bawa, dia bawa taruh di pinggir. Sehingga orang nggak sangka orang jatuh. Yang orang persalahkan, nggak persalahkan pembantu, tapi persalahkan orang yang jalan. Hidup kita sering begitu. Kita tidak tahu akibatnya. Seperti saya sering bilang, sesuatu pohon. Kita tanam pohon. Wih, pohon subur. Subur. Tapi kalau akar di bawah enggak bagus, lama-lama. Jadi saya bilang, kita lama-lama juga yang perlu kita harus perbaikan di bawah. Contohnya begini, saya pernah satu hamba Tuhan itu saya pernah ingat. Ibu, saya mau tanya. Mengapa waktu itu saya hamba Tuhan? Pak, saya mau tanya. Dulu kita belum ikut Tuhan itu enak. Hidupnya enak. Tapi dia contoh Pak Eka. Pak Eka ikut Tuhan berantakan semua. Usaha ini segala. Dia bilang begini. Itu saya tidak pernah. Sesuatu pohon tanam. Kalau dia punya akar tidak kuat. Dia sudah cepat tinggi. Tapi akar tidak kuat. Waktu badai datang itu. Yang tumbang apa? Pohon. Sebab akarnya tidak kuat. Terus saya lihat rumput kecil-kecil di bawah. Baik banjir atau apa, rumput kecil. Banjir datang, tetapi habis banjir masih rumput masih ada. Anginnya. Tapi kalau pohon yang tinggi akan nggak kuat, langsung tumbang. Hidup kita begitu. Kalau kita tidak kuat dalam Tuhan, sebentar masalah kita akan ambil. Jadi bersyukur loh kita sebagai orang Kristen, saya sangat bersyukur. Firman itu ada. Tapi kita tidak pernah pikirkan firman. Kita pikir, kita cuma, kita rajin ke gereja. Tapi Tuhan sering, Ibu bagaimana kita tahu Tuhan berbicara? Firman. Sebab permulaan ada firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Kita mau cari apa lagi? Firman. Orang Kristen, firman. Kita bersyukur kita ada Tuhan, yaitu firman. Yang kita ada, hari Minggu baik kita bikin bagus, kita pergi, bisa kita paling suci. Tapi tidak pernah baca firman, percuma. Bisa kamu penampilan di luar, di dalam enggak. Sebab saya tahu, Tuhan permulaan rubah kita, yaitu jiwa kita, hati kita, pikiran kita, dirubah. Mengapa? Firman Tuhan bilang, pakailah perasaan dan hati kita seperti Kristus. Dan banyak orang, saya lihat memang kita kalau tidak baca. Mereka tanya begini. Kalian tahu, terutama orang dari seberang, itu saya dengar mereka bicara. Kamu tahu Yesus dari Tuhan dari mana? Apakah ada firman? Mereka, iyo. Saya mau tanya, Yesus, bicara Yesus ada Tuhan, ada di firman atau tidak? Yesus ada Tuhan, ada apa enggak di firman? Ada atau tidak? Saya mau tanya, ada apa enggak?
Mereka kurang baca. Iya ya Bu, saya nggak pernah tahu Yesus Tuhan di mana. Saya tidak baca. Ternyata di firman itu ada. Sebab kita tidak baca. Kita baca di Yohanes 13 ayat 13. Ada? Yohanes 13 ayat 13. Kalau sudah baca, sudah ada, siapa yang bisa baca? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu Yesus berbicara. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Firman Tuhan. Tapi saya pernah baca mana tahu. Dan orang yang tanya itu orang Muslim. Tanya orang Kristen. Iya di mana ya? Padahal firman Tuhan. Kalau kita nggak baca mana kita tahu. Kita bisa bicara Yesus. Maka kita harus percaya. Dan juga di Yohanes 1 ayat 1 juga bicara. Kita nggak baca. Padahal saya baca firman Tuhan itu sangat banyak. Juga di Roma 10 juga ada. Yesus adalah Tuhan. Tapi kita kurang baca, kita tidak tahu. Apalagi orang seberang tanya, ya iya. Mengapa? Saya dulu begitu. Hati yang benar ada. Saya tidak pernah tahu firman Tuhan ada. Tapi kita tahu firman Tuhan Ibrani 4. Firman Tuhan adalah hidup dan berkuasa sebagai pedang bermata. Jadi bukan karena kalian saya bicara, karena kalian, karena saya. Dia akan memisah jiwa kita dan roh. Kita harus tahu firman Tuhan. Kita nggak bisa pandang enteng. Apalagi zaman sekarang kita nggak bisa pandang enteng. Banyak firman Tuhan sudah 2 Timotius ayat 3:15. Kecil kamu sudah baca yang akan memberikan kamu hikmah pengetahuan. Tapi kita ikut Tuhan bukan kita senang-senang. Kita harus menderita. Filipi 1 ayat 29. Kamu bukan aja kamu percaya kepada Yesus Kristus, tetapi harus menderita bagi Dia. Mau menderita dalam kehidupan kita. Banyak kita dalam penderitaan kita perlu lihat iman kita muncul atau tidak. Tidak ada penderitaan, kalau tidak ada penderitaan kita tidak pernah mengalami. Sehingga jangan sampai seperti di jemaat Laodikia. Suami-suamiku, oh ini begini, oh saya ikut Tuhan, oh saya sudah kaya segala macam. Sudah tidak perlu Tuhan. Enak-enak. Tuhan bilang harus kamu lebur seperti emas. Dia 19 dia bilang. Sebab aku mengasihi, aku tegur dan ajar kamu. Sebab Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan mau tegur kita, ajar kita. Saya mau tanya, kalau kita sebab orang tua dengan anak-anak. Kalau anak-anak salah orang tua marah apa enggak? Marah. Apalagi Tuhan. Marah untuk kebaikan kita kalau bagi orang tua. Oh kamu berbuat ini tidak baik. Tapi Tuhan lebih tahu masa depan kita. Sebab Yeremia 29 ayat 1. Dia kasih masa depan penuh pengharapan. Penuh kedamaian bukan kecelakaan. Tuhan tahu. Sekali kita, ayo susah-susah. Sekarang kita berhasil. Apakah saya sering tanya. Saya mau tanya kalian. Apakah kalian sekarang berhasil? Apakah kamu mengalami. Iya dulu saya susah. Kamu pikirkan kamu bisa berhasil. Enggak pikirkan. Tapi Tuhan itu baik. Dalam masalah tantangan kamu akan menjalani. Dan saya lihat mengapa begitu. Saya lihat seperti di orang Chinese. Orang Chinese sekarang berhasil. Mereka itu kerja keras. Bukan kerja keras. Saya lihat perempuan-perempuan mereka. Angkat semen. Dan saya lihat orang catat di sana. Nggak ada tangan dua. Mereka bisa kerjakan segala macam. Mengapa? Kerja keras. Memang setiap kerja tidak gampang. Jatuh. Tapi mereka bangkit. Dan saya paling senang ada orang Chinese. Kita lakukan apa? Langit melihat. Apa yang kamu kerjakan. Kita jangan sangka. Kita kerjakan Tuhan. Mata Tuhan menjelajah dunia. Dia akan lihat. Apa yang kita lakukan. Pernah satu orang tanya untuk. Saya mau tanya. Apakah saya hidup bisa senang? Apakah saya punya anak? Anak bisa senang? Enggak usah gampang.
Kamu lakukan yang baik di atas melihat, pasti dia berikan kamu senang. Kamu melakukan apa yang baik. Kalau kamu melakukan yang jahat, ya sudah kamu keturunan gak itu. Tapi kamu, contohnya begini, sering orang bilang, itu saya sering orang. Ada satu hamba Tuhan dia bilang, Ibu Liti, saya nggak suka dia. Mengapa nggak suka dia? Dulu dia ada uang. Aduh, kita kan miskin. Masa kita minta ini, mereka marah-marah. Sekarang dia punya anak, kasihan. Mereka datang minta. Tolong saya. Dia ingat dulu dia punya papa di begitu. Yang kita jangan sangka kita lakukan apa yang tidak baik. Orang itu ingat. Kalau kita lakukan yang baik, orang akan tolong kita. Jadi apa yang kita di dunia kita bisa lakukan yang baik, kita lakukan. Hidup kita bukan gampang-gampang. Apa yang kamu mau orang berbuat baik, kita firman Tuhan, apa yang kamu mau orang berbuat baik, kamu lakukan yang baik dulu. Jangan kamu mau orang itu berbuat baik, tapi kamu berbuat jahat, percuma. Jadi kamu mau orang itu berbuat baik kepada kamu, kamu harus lakukan duluan. Jadi bagaimana kita sebagai orang Kristen, bagaimana firman itu sangat lengkap. Bagaimana kita belajar. Jangan kita cuma manis-manis datang ke gereja. Lebih baik gereja kecil tapi bertumbuh. Seperti kemarin saya ada jalan sama orang. Dia bilang, mereka telepon dan nggak tahu dari mana. Saya baru tahu ya gereja kecil. Tapi kita ada masalah mereka bantu. Aduh, mereka bilang kau dapat gereja besar enggak? Dia punya anak ada masalah apa? Gereja turun tangan semua. Siapa orang sedikit, mereka perhatikan. Tapi orang sudah banyak bagaimana? Saya bilang bagaimana orang bisa bantu kalau orang sudah banyak. Tapi kecil mereka bisa bantu. Hidup kita, supaya kita bisa tahu. Firman akan mengajar kita. Sebab firman adalah jalan kebenaran dan hidup. Jangan orang dia itu pengen rajin ke gereja. Tapi tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Percuma. Sebab persekutuan dengan Tuhan yang akan merubah kita. Barangkali kita nggak bisa berbuat, tapi Tuhan akan membantu kita. Sebab dia ada roh. Dia pulihkan kita jiwa, pikiran kita, hidup kita. Bukan langsung kamu kalau ikut Tuhan langsung kamu baik. Enggak mungkin. Sesuatu rumah saja kalau sudah hancur mereka lagi perbaiki. Itu hancur berantakan. Aduh. Tapi kalau sudah baik mereka perbaiki pelan-pelan. Sampai dia bilang, bagus. Waduh kita bagus ya. Dari kita ikut Tuhan mulai itu, kita mulai obrak-abrik. Tuhan obrak-abrik kita. Tapi habis itu Tuhan bentuk kita sesuai. Kalau kita ikut dia, sesuai rencana. Maka itu saya mohon dari semua kita sebagai umat Tuhan. Marilah. Mengapa saya bisa bilang? Sebab kita tahu satu waktu akan datang. Itu pasti terjadi. Akan datang. Kita bisa buka di Amos 8 ayat 11. Amos 8 ayat 11. Itu pasti terjadi. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengar apa? Firman Tuhan akan datang. Pasti, saya tahu pasti. Mengapa saya? Di Cina saja saya lihat waktu menderita. Waktu itu mereka orang-orang percaya kepada Yesus. Mereka di gereja bawah tanah. Alkitab mereka sita. Dan setiap orang cuma rabai satu lembar. Mereka praktekkan dengan satu lembar. Ternyata. Mengapa? Waktu polisi datang. Mereka gebrak, mereka pukul itu. Mereka pukul. Macam pukul ini. Mereka kasih kanan lagi. Mengapa kalian? Saya firman Tuhan bilang, kalau orang kiri kasih kanan. Mereka lakukan itu saja. Mereka kan bikin apa-apa. Lakukan itu. Ada satu orang, itu kesaksian. Satu orang, dia tinggal dan dia punya oma. Oma meninggal 80 tahun. Sudah taruh peti. Terus besok pagi, belum tanam. Tukang pos datang, ketok pintu. Yang buka pintu, omanya. Cuma dia coba, Tuhan saya percaya Tuhan sangat bisa membangkitkan orang. Membangkit.
Terjadi. Ada juga yang kesaksian banyak. Ada yang satu perempuan, dia gendong anak. Lagi ibadah banyak di bawah. Ibadah tepuk tangan nyanyi. Dia datang masuk. Dia masuk, dia nggak itu. Dia langsung masuk, dia keliling itu. Dia pengen dia punya anak. Wih, dia suka cita. Dia punya anak itu. Anak sudah mati. Dia punya anak bergerak. Wih, dia senang dia itu. Mereka marah dia. Kamu itu kita ada ibadah. Dia bilang, dia suka cita sama anak hidup. Itu kenyataan. Mereka cuma dapat satu ayat. Ternyata ini yang bicara ini bukan orang itu. Orang nggak salah orang luar negeri. Waktu mereka pergi ke sana. Terjadi. Jadi nggak banyak-banyak satu ayat. Sebab nggak ada. Dan ini pasti akan terjadi. Dan kita lihat 12. Ayat 11, ayat 12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut. Dan menjelajah utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapat. Satu waktu saya tahu ini pasti terjadi. Jadi kalau sekarang ada kesempatan baca firman. Waktu ada firman kita bisa, oh ternyata ini. Sekarang kita bersyukur ada firman. Marilah kita lakukan. Jangan kita tinggalkan ikut kebiasaan dari itu. Mengapa seperti firman Tuhan Yeremia. Firman Tuhan adalah palu yang menghancurkan, api yang menghanguskan. Firman Tuhan. Banyak firman Tuhan. Firman Tuhan di Ibrani. Firman Tuhan adalah hidup dan berkuasa. Jadi kalian mau cari firman Tuhan, cari Yesus. Mengapa Yesus adalah jalan kebenaran. Jadi kita jangan banyak baca. Kan firman Tuhan bilang kalau kamu bersekutu, dia akan taruh rohmu. Dia akan mengajar kamu, tidak perlu orang lain belajar. Dia akan mengajar, yaitu Roh Kudus akan mengajar kita. Tuhan sudah sediakan kita semua. Tapi apakah kita mau lakukan atau tidak? Sebagai umat Tuhan, marilah kita lakukan itu. Yang pakai pikiran kita, pakailah pakai pikiran Kristus dan perasaan seperti Yesus. Firman Tuhan. Sebab Yesus adalah Tuhan. Jadi saya sering bilang begini, kalau kita ada masalah, kita nggak usah teruk-teruk. Kalau perlu bataria, Tuhan Yesus saya tidak mampu, Tuhan Yesus, dia akan lakukan. Barusan saya lihat sendiri waktu saya sakit di Jakarta. Waktu itu anak saya tidak ada, saya sendiri ada pembantu saya di Puan. Malamnya saya mencet dari malam sampai pagi, buang-buang air terus. Pikiran saya, aduh, kalau saya jadi apa-apa, nggak ada orang saya. Berdoa dari malam sampai pagi, ternyata pagi stop. Habis itu bukan begitu lagi. Perut saya paling sakit, aduh saya sakit. Saya bilang, Tuhan, aduh saya nggak tahan lagi sakit. Sampai saya nangis, saya berkata, Tuhan saya nggak tahan lagi Tuhan. Sampai saya waktu tinggal di sana ada pembantu. Saya ke kamar mandi, keluar kamar mandi. Pembantu, Ibu, saya mau tanya Ibu Liti mengapa ada sakit apa perut ya? Kan dia lihat saya di kamar mandi. Aduh saya nggak ada obat Bu. Sudah nggak apa-apa. Aduh tapi Ibu bagaimana Ibu? Pembantu, sudah kamu nggak usah. Kan saya dari pagi sampai siang itu kamar mandi bulan sampai mengkali 10 kali perusak. Dia bilang, aduh Ibu bagaimana Ibu? Karena saya ada di luar negeri. Yang sudah tinggal nggak apa-apa. Saya berdoa, saya nggak tahan, saya sampai nangis. Tuhan, saya nggak mampu lagi Tuhan. Sampai sore baru stop. Bukan sampai situ saja. 2 hari saya jatuh. Saya jatuh. Kebentur saya punya kepala. Pas kena. Aduh sakit saya nggak mati. Saya Tuhan ini mengapa lagi? Saya pegang, saya bilang Tuhan berdoa. Habis berdoa, saya sudah nggak tahan lagi. Aduh sakit. Aduh dan nama Yesus Tuhan. Saya pikiran saya, oh barangkali Tuhan Yesus saya punya pusing-pusing. Tuhan Yesus saya sembuhkan. Baik sampai 2-3 hari. Saya sudah mencer, sudah ini baru anak saya nggak ada lagi. Ini jatuh lagi. Tapi di situ saya lihat kuasa Tuhan. Jadi apa-apa kita jangan cari Tuhan aja. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita seorang diri. Firman Tuhan tadi bicara di Roma. Setiap hari dia buka tangan untuk tunggu kita. Tapi kita mau apa enggak? Kakak kita rasa kita sudah berdosa. Tapi Tuhan akan pulihkan kita. Yeremia 1 ayat 2. Dan bukan percaya tapi harus menderita bagi dia.
Kita tahu firman Tuhan adalah palu, adalah api. Marilah kita sebagai umat Tuhan, marilah kita lakukan. Belajar dari hari ini. Firman sangat penting. Sampai lihat di Wahyu 1, Wahyu 2 ayat Efesus. Pertama-tama Tuhan memulihkan kita. Persekutuan dengan Tuhan. Kamu bisa lakukan semua, tapi kamu tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Percuma, bertobatlah. Dan saya minta kalau kita ikut Tuhan. Kita bukan ikut, tapi kita harus disiplin. Kita harus konsisten dan tekun. Itu kita harus lakukan. Marilah kita sebagai umat Tuhan, marilah kita belajar. Bukan saja kita mendengar, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang, siapa mengasihiku harus mendengar apa? Perintah dia dan siapa yang mengasihi Tuhan, marilah ikut perintah dia. Perintah dia tidak berat. Dan dia sering kirim kita sebagai penolong kita. Itu Roh Kudus, Roh penghibur. Dalam masalah tantangan yang kita hadapi, kita nggak mampu, tapi Tuhan Yesus mampukan dengan Roh Kudus bekerja.